Half mile. 60. Oke bang, sampai. Halo semua, selamat datang di channel Jericho. Tadi barusan adalah sebuah video fakta yang menunjukkan performa akselerasi Nissan Juke mobil ini, yang diukur dengan sebuah alat namanya Draghi. Ya, kalau bisa teman-teman cari tahu Draghi itu apa. Draghi itu dia sebuah alat yang digunakan oleh pebalap-balap profesional, terutama di bidang drag race, untuk mengukur performa mobil yang dia kendarai. Nah, itu di indikatornya biasanya waktunya dibagi 0 sampai 100, di 1/8 mile atau 201 meter, 402 meter, itu dan seterusnya. Jadi indikatornya dari situ. Dan kenapa digunakan Draghi? Karena Draghi sampai saat ini merupakan tools yang paling akurat GPS-nya untuk mengukur demi mendapatkan waktu yang akurat juga gitu. Dan memang pada faktanya tidak jauh berbeda dengan timer yang ditampilkan di setiap ajang drag race. Jadi ini merupakan tools yang akurat. Oke, kembali ke mobil ini. Kalau kita lihat video tadi, memang kalau dibilang memalukan, agak malu juga sih ya kan. Kalau bisa diperhatikan, pertama biasanya kan mobil itu setiap dites dapat dulu dia 100 km per jam, kemudian setelah itu baru 201 meter dapat dia time-nya. Nah, untuk Nissan Juke ini agak unik. Jadi dia dapat dulu waktu 201 meternya atau 1/8 mile-nya, baru dapat data 100 km per jam. Artinya apa? Artinya pada saat 201 meter dia belum menyentuh 100 km per jam. Jadi saya nggak tahu apakah mobil ini atau Nissan Juke ini aja yang begitu atau mobil lain juga, karena memang ini speknya masih standar ya. Kalau metode pertama, ini metode startnya cukup simple karena memang Draghi tidak menghitung reaction time atau RT. Jadi hanya di L ya, di L. Kemarin tuh di L, drive mode-nya di sport, transmisi di L, tahan rem sambil injak gas, kemudian lepas rem, bejek gas terus tanpa diurut gasnya. Ya seperti itulah hasil videonya. Itu tadi video percobaan pertama. Nah, nanti saya tampilkan video percobaan kedua. Sama seperti itu juga metodenya, cuma bedanya sebelum startnya, launchnya itu agak lebih lama tahan gasnya sama remnya, sehingga RPM-nya lebih tinggi. Saya juga kurang perhatikan kemarin berapa RPM-nya. Yang jelas agak lebih lama. Dan kita dapat waktu nggak hanya 201 meter, tapi sampai 402 meter. Oke, coba kita lihat video percobaan kedua. Nah, itu tadi video percobaan kedua. Video percobaan pertama kita lihat timenya itu 201 meternya itu 12,64 detik. Sedangkan yang kedua dengan metode yang agak lebih lama tahan gas itu dapat membantu mengurangi waktu sekitar 0,1 detik, jadi 12,55 detik. Ya, tetap di angka 12,55 ya dengan metode seperti itu. Sebelum kita bahas yang lain, coba kita lihat dulu ya speknya seperti apa mobil ini. Kita buka kap mesin. Ini mobilnya kondisinya. Jadi velgnya ring 18, lebar 9,5 ya, bukan velg ori Jepang.
Itu dari eksterior, kaki-kaki seperti itu, kemudian pakai lowering kit, mungkin nggak terlalu ngaruh lah ya. Kemudian kap karbon, dia mengurangi bobot sekitar 7 kg, 7 atau 8 kg daripada kap mesin yang standar. Oke, lanjut ke mesin. Sebentar, kita buka mesinnya. Mulai dari intake standar nih ya, pakai pipa standar, berpipa sih ya, plastik standar. Kemudian filter udaranya diganti sama yang replacement merek KNN, dialirkan ke mesin. Ini standar. Internal juga standar semuanya. Kemudian apalagi ya, header pakai 421-nya Kansai 421. Lanjut ke resonator, sebelum resonator catalytic converter satu lagi. Catalytic converternya nggak dipakai karena menjadi pipa satunya header tadi. Dari catalytic converter lanjut ke resonator standar, dari resonator standar lanjut ke muffler Nismo. Ini muffler. Nah, gitu spesifikasinya. Dan spesifikasi ini anggaplah standar ya, karena kondisi mobil ini juga sudah berumur 8 tahun, belum servis, sudah waktunya ganti oli, kurang prima juga ya. Apalagi kaki-kaki, terutama kaki-kaki dia berat. Jadi anggaplah kalau juk standar itu seperti ini juga performanya. Oke. Terus apalagi ya? Nah, selain spek, saya juga mau bahas mungkin cara berkendara atau cara start ya. Entah mungkin cara, memang Nissan Juke ini kalau kita gasnya kita bejek terus gitu kan, kita gas tanpa diurut, dia memang terasa ngempos ya. Jadi banyak tenaga mesin dari mesin tuh terbuang di slip CVT. Memang saya rasakan juga seperti itu waktu tes kemarin. Saya belum coba bagaimana kalau menggunakan metode menggas yang berbeda, artinya tidak dibejek gitu aja tapi diurut. Mungkin akan dicoba karena memang alat draginya kemarin itu pun pinjaman juga. Karena ada event tes dragi bareng-bareng, jadi sekaligus gitu kan, cek ombak. Karena saya juga belum dapat data kalau Nissan Juke itu di dragi berapa sih 0 sampai 201 meternya berapa detik gitu. Oke, tapi gini kesimpulannya, dengan hasil 12,55 detik itu artinya cukup menyedihkan lah ya. Karena apa? Karena kalau kita mau ikut drag race, kelas yang paling pelan itu kelas 12 detik. Kalau kelas 12 detik, sementara time mobil kita 12,55 detik, ya udah kalah sekebon gitu kan. Apalagi yang mau diharapkan? Belum lagi reaction time. Itu tadi, data itu tadi yang di dragi tidak menghitung reaction time, RT ya. Jadi perlu banyak yang dibenahi, entah mungkin dari mobilnya, dari speknya, atau dari metode start atau cara berkendaranya. Itu mungkin perlu banyak dipelajari. Mungkin dari selanjutnya kalau ada dapat cara, saya akan buat lagi bagaimana atau berbagi lagi hasilnya, atau mendapatkan time yang lebih bagus. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman dengan mesin, dengan mobil yang sama ini, punya dragi, ngetes juga, atau hasilnya berbeda lebih bagus atau bagaimana, mungkin bisa silakan di share linknya di komentar, biar ajang kita untuk berbagi informasi. Entah mungkin mobil saya yang agak lain sendiri, atau memang Nissan Juke seperti ini. Mungkin gak hanya Nissan Juke ya, tapi mobil yang mesinnya seperti ini, HR15DE itu ada Grand Livina, bukan yang Grand Livina yang lama ini ya, tapi yang sebelum yang kayak Expander sekarang itu mesinnya sama, mungkin beda tuning aja dikit, pakai CVT juga. Jadi kesimpulannya seperti itu, agak slip di CVT dan segala macam ya. Awalnya ada harapan mungkin bisa ikut drag race, tapi kalau udah hasilnya seperti ini kayaknya harus berbenah dulu lah biar bisa ikut.
Oke, demikian. Mungkin atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Oh ya, saya lupa bilang terima kasih buat Shift Auto Club sama ketuanya yang sudah membuat event kopdar yang menyelipkan tes dragi bareng-bareng sehingga bisa mendapatkan hasil dan bisa konten ini bisa rilis. Oke, bye bye.